Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan penggunaan background hitam di tank akuarium ikan mas koki, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 1 minggu menggunakan background hitam full di tank akuarium ikan mas koki saya, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lembung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lembung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini pokok bahasan kita adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan background hitam di tank akuarium ikan mas koki, teman-teman. Di sini biasanya penggunaan background hitam ini banyak digunakan di tank akuarium untuk ikan predator, teman-teman. Nah, bagaimana jika background hitam ini diaplikasikan di tank akuarium ikan mas koki, teman-teman? Saya akan bahas kelebihan dari background hitam untuk tank akuarium ikan mas koki. Kelebihan yang pertama yaitu, teman-teman, kita bisa lihat sendiri ya, ikan saya yang tadinya hanya kualitas pasar ya, harga pasar yang cukup murah, ini kelihatan mewah, teman-teman, ketika menggunakan background hitam. Nah, jadi poin yang pertama yang kita tangkap penggunaan background hitam di tank akuarium ikan mas koki yaitu ikan kita kelihatan lebih mewah, teman-teman. Kelihatan lebih mewah. Di sini warnanya keluar, kemudian juga berenangnya semakin anggun ya. Karena semua sorot daripada lampu itu menyorot kepada ikan mas koki kita, teman-teman. Dan juga ya warna dari ikan mas koki kita ini kan berwarna orange, hitam, dan juga campuran putih, teman-teman ya. Jadi kelihatan jelas sekali ketika menggunakan background hitam, teman-teman. Nah, kelebihan yang kedua yaitu fokus cahaya lampu tank akuarium kita terfokus kepada ikannya, teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di akuarium saya, ikan-ikan mas koki saya itu seperti bersinar, teman-teman. Bersinar karena fokus cahayanya, fokus cahaya lampunya terfokus kepada ikannya. Nah, beda ketika kita menggunakan background putih untuk akuarium ikan mas koki. Ya, bisa saja warnanya agak sedikit mudar, teman-teman ya. Kalau kita menggunakan background hitam seperti ini full ya, dinding kiri kanan dan juga belakang serta yang lantai ya, bisa teman-teman lihat ya, fokus cahayanya terfokus kepada ikannya, teman-teman. Jadi ikan kita itu semakin menarik untuk kita pandang, teman-teman. Apalagi jika teman-teman memelihara ikan yang kualitasnya mungkin kualitas kontes, teman-teman ya, mungkin akan lebih menarik, teman-teman. Kelebihan yang ketiga ya, bisa teman-teman lihat akuarium kita itu tampak lebih jelas, teman-teman. Lebih jelas, lebih keluar aura-aura aura-aura habitat dari ikan mas koki ini, teman-teman. Kalau menurut saya seperti itu. Melihat ikannya lebih kelihatan natural berenangnya, teman-teman. Lebih enak aja dipandang, dan juga ikan-ikannya juga kelihatan seperti di alamnya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi selain kelebihan, ada juga kekurangan yang saya amati selama 1 minggu penggunaan background hitam di tank akuarium ikan mas koki saya. Kekurangan yang pertama yaitu ketika kita menggunakan lampu yang
ukurannya tidak sama besar dengan tank akuarium kita, maka ada bagian akuarium kita yang tidak disinari lampu teman-teman. Seperti akuarium saya ini, dia yang menggunakan lampu 60 cm teman-teman, sedangkan tank saya panjangnya itu 75 cm. Jadi ada sisa bagian kiri dan kanan itu yang tidak tersinari oleh lampu. Berbeda dengan saya menggunakan background hijau berlatar tanaman, ya. Semua akuarium itu tersinari oleh lampu teman-teman. Berbeda dengan menggunakan background hitam ini, bisa teman-teman lihat di sisi kiri dan kanan akuarium saya itu kelihatan gelap karena lampu tidak sampai menyinari bagian kiri dan kanan akuarium saya teman-teman. Jadi untuk kekurangan ini bisa teman-teman akali dengan membeli lampu seukuran akuariumnya teman-teman. Misal teman-teman punya akuarium 80 cm, ya, belilah lampu yang ukuran 80 cm. Kan lampu akuarium itu kan tidak ukurannya 80 cm, tapi untuk akuarium 80 cm, lampu yang kita beli 80 cm itu biasanya panjangnya cuma 75 cm. Jadi sedikit banyak itu sudah pas untuk akuarium 80 cm teman-teman. Bisa juga teman-teman menggunakan double atau dua lampu di tank akuarium teman-teman sekalian. Tapi kalau penggunaan dua lampu itu cukup boros ya teman-teman. Ada baiknya gunakan satu saja, tapi sesuai dengan spesifikasi tank akuarium ikan mas koki teman-teman sekalian. Tapi ada juga teman-teman yang tidak mau terlalu terang, ya, tank akuariumnya. Boleh juga, ya, terserah dari teman-teman sekalian, ya, mau bagaimana menyeting tank akuariumnya. Kalau saya sih cukup puas menggunakan lampu 60 cm ini, walaupun kiri kanannya masih ada bagian tidak tersinari, tapi alhamdulillahnya ikan saya ketika berenang di tengah akuariumnya masih kelihatan jelas teman-teman. Oke teman-teman, kekurangan yang kedua yaitu bisa teman-teman lihat air akuarium saya ini terlihat seperti kotor teman-teman. Nah, tapi padahal, ya, air akuarium saya ini sebenarnya bersih teman-teman, bersih, tapi kelihatan kotor karena partikel-partikel kecil itu sangat terlihat jelas ketika menggunakan background hitam ini teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat, ya, di bagian tengah ini banyak sekali mengambang, itu seperti kotoran, itu terlihat jelas walaupun keadaan airnya bersih teman-teman. Nah, itulah kekurangan dari penggunaan background hitam yang kedua. Kekurangan yang ketiga yaitu bisa teman-teman lihat di bagian lantai akuarium saya teman-teman. Nah, itu kotoran dari ikan mas kokinya bisa terlihat jelas sekali teman-teman ketika menggunakan background hitam. Nah, sebelumnya saya menggunakan background berwarna hijau itu memang terlihat, tapi samar-samar teman-teman, samar-samar karena background di bagian lantai akuarium saya sebelumnya itu langsung styrofoam putih teman-teman, jadi tidak terlalu terlihat. Nah, mungkin teman-teman bisa mengakali untuk kotoran yang ada di lantai akuarium bisa menggunakan wave maker atau teman-teman sedot, ya, rajin sedot menggunakan sipon saja bisa untuk menyedot kotoran yang ada di lantai akuarium. Tapi kalau menurut saya itu repot sekali, ya teman-teman, ya, setiap hari kita harus membersihkan tank akuarium kita atau membersihkan lantai akuarium kita. Jadi kalau saya sarankan gunakan saja wake maker teman-teman, ya, wake maker. Jadi kita bisa nyalakan ketika lantai akuarium kita sudah kelihatan kotor teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan background akuarium ikan mas koki berwarna hitam teman-teman.
Sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.